Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, atau dikenal dengan istilah semangat kebangsaan. Semangat artinya tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contoh, keinginan atau hasrat para pendiri negara mengubah negara Indonesia dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat kebangsaan sering juga disebut nasionalisme dan patriotisme. Sekarang kita bahas nasionalisme terlebih dahulu. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Nasionalisme dibedakan menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Apa itu nasionalisme dalam arti sempit? Kita lihat pengertiannya. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif, yang artinya perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi atau berlebihan, sehingga memandang rendah atau remeh bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan Chauvinisme. Contohnya, Jerman pada masa Hitler sekitar tahun 1934 sampai 1945 menganggap Jerman di atas segala-galanya. Nah, sementara nasionalisme dalam arti luas atau disebut juga dengan nasionalisme positif, artinya perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap bangsa dan tanah airnya dan tidak memandang rendah atau remeh bangsa lain. Contohnya, dalam mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain, Indonesia selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta menghormati kedaulatan negara lain. Faktor pembentuk nasionalisme ada dua, yaitu yang pertama, faktor objektif, dan yang kedua, faktor subjektif. Faktor objektif meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. Sementara faktor subjektif pembentuk nasionalisme meliputi cita-cita, semangat, timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional. Nah, itulah kedua faktor pembentuk nasionalisme. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertian nasionalisme, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas, sekarang kita akan membahas arti patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan
bangsa dan negaranya. Sikap patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Semangat para pendiri negara yang bisa diteladani dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada beberapa contoh semangat yang bisa kita teladani dari para pendiri negara kita, terutama dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menghargai pendapat. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, toleransi. Dan yang keenam, komitmen. Itulah beberapa contoh semangat para pendiri negara yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh penerapan semangat pendiri negara di lingkungan keluarga. Di sini ada gambar, ada dua. Yang pertama itu adalah gambar di mana anak-anak menghormati orang tuanya, kemudian membantu orang tua. Berikutnya, contoh penerapan semangat pendiri negara di lingkungan sekolah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, belajar dengan giat. Yang kedua, gotong royong membersihkan kelas atau piket kelas. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera atau menjadi anggota Paskibra. Berikutnya, contoh penerapan semangat pendiri negara di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti membangun tempat ibadah. Yang kedua, tidak membedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, membantu orang yang sedang kesusahan atau kesulitan. Nah, itulah beberapa contoh penerapan semangat para pendiri negara kita yang bisa kita teladani, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian materi pada video pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran pada materi selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu materi bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan.